Ah, ini kenapa ini? Aduh, sebentar Pak Angga. Jadi grogi saya ini. Apanya yang masalah nih ya? Kok bisa nggak kelihatan ya? Ini. Ya Pak Angga. Nah, mantap. Hmm. Ini teman-teman Ya. Pak Almahdi yang akan bawain nanti marketing plan ya Pak, bener ya? Iya Pak Angga. Dengan Yes. Boleh Pak diperkenalkan secara singkat Pak, Pak Almahdi ini siapa sih Pak Almahdi ini? Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semua. Pertama saya ucapkan terima kasih nih Pak Angga dan manajemen AFC. Saya diberi kesempatan di Zoom nasional ini ya. Karena ini baru pertama nih Pak Angga. Kena agak gugup juga nih. Ya, aduh. Walaupun udah lama gabung di AFC, terima kasih sekali Pak Angga dan juga leader saya Pak Firdaus, Bu Silvi. Saya nama Almahdi, tinggal di Padang, bergabung di AFC itu di akhir 2019. Sudah cukup lama juga mungkin. Tapi aktif baru Januari 2020. Latar belakang saya sudah banyak nih Pak Angga. Saya Bapak Ibu, saya pernah kerja di bank juga di Jakarta. Kemudian pulang ke Padang, pernah di showroom mobil, showroom motor Cina, kemudian juga pernah jadi agen pupuk, kemudian juga pernah jadi agen asuransi juga karena usahanya bangkrut. Dan terakhir pun saya pernah jadi sopir gokar nih selama 4 bulan di Padang sebelum saya bergabung di AFC. Dan saya terima kasih sekali kepada AFC juga. Saya dipertemukan oleh AFC, dikenalkan oleh Pak Firdaus dan Pak Hendro di AFC. Saat usaha macet semua, kemudian juga kebetulan istri juga lagi sakit ya. Sakitnya adalah sakit kanker payudara. Alhamdulillah semenjak bergabung di AFC, sakit istri juga terbantu dan ekonomi keluarga juga sangat terbantu ya. Walaupun saya mungkin sudah 3 tahun, peringkatnya masih Toreda 2 kali dan terakhir kemarin Ronin. Ya, cuman saya di AFC inilah enaknya karena saya ingat apa kata GM kita Pak Niko, Pak Almadi konsisten saja, mungkin nggak berhasil waktu 2020, nanti ini usaha untuk AFC untuk jangka panjang. Alhamdulillah ini setiap tahun ada peningkatan terus. Ini baru Januari saya sudah sedikit lagi juga akan Ronin lagi dan saya mudah-mudahan juga bisa samurai. Itu Pak Angga. Oke, mantap. Jadi kita nanti akan dengar teman-teman sharing dari Pak Almadi mungkin nanti dari bagian marketing plan. Sekarang sebelum kita mulai ada satu lagi teman-teman yang akan bantuin kita semua biar lebih ngerti. Nah, akan sharing juga mungkin tentang produk dan perusahaannya. Jadi udah ada bentar. Lah tadi udah ada dokternya. Ini sebentar ya, teman-teman. Dokter. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Ini kayak ada gangguan ini deh. Tadi soalnya udah masuk. Sebentar. Ini udah masuk kayaknya, Bu. Yes, betul sekali. Nah, Selamat udah Ya, saya malam jadiin dokter. co-host juga. mohon maaf ini di sini hujan, jadi koneksinya agak nggak kurang bagus. Nggak apa-apa, aman. Teman-teman, kenalin ini Dokter Faradiba. Bener ya, dok ya? Ya, benar. Yes, panggilannya dari namanya Boleh sih. Sarah, boleh Diba. Kalau di Oh, Zoom-nya Diba namanya. oke. Jadi, boleh diperkenalkan diri secara singkat dulu, dok. Oh ya, selamat malam teman-teman. Selamat malam Indonesia.
biasanya saya selamat pagi, nah, semangat pagi, gitu ya. Kekecilan ya suaranya. Enggak Bisa kok, aman, didek. aman. Ya, Oh aman. Aman, jelas aman. Ya, saya di sini dari Solo. Saya asalnya dari Solo. Jadi saya satu kota dengan Bu Ewin Firdaus dan Pak Firdaus. Saya satu kota dengan beliau-beliau. Nah, kemudian di sini saya juga sangat berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk memberikan atau men-sharing ilmu saya yang sudah saya pelajari dari LOP, dari para pembicara yang sudah pernah saya dengar. Saya ingin men-sharingkan ilmu yang sudah saya dengar, sudah saya pelajari juga. Dan saya berharap yang hadir di LOP pada malam hari ini juga bisa men-sharing atau men-transfer dan bisa untuk bekal untuk membantu baik saudara, teman-teman yang memiliki baik masalah kesehatan, finansial, ataupun masalah yang lainnya. Dan saya sendiri kenal AFC dari ibu saya, karena ibu saya tuh beliau diabetes dan dikenalkan oleh produk ini, dan ternyata produk ini bagus. Dan saya baru fokus itu sekitar jalan 4 bulan ini. Jadi saya sebelumnya tuh nggak terlalu peduli sama bisnisnya. Saya oke, produknya bagus, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bisnisnya saya belum. Tapi saya baru jalan bisnisnya sekitar jalan 4 bulan ini. Gitu. Ya. Mungkin cukup itu aja, Mas. Oke, siap. Thank you, Dok. Ya. Oke, teman-teman, mungkin kita langsung mulai aja. Jadi dokter yang bagian depan ya, Dok ya. Oke. Berarti Pak Madi nanti yang marketing plan ya, Pak, betul ya? Iya, siap, Pak. Oke. Oke, silakan dimulai, Dok. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Indonesia. Kemudian next aja langsung saya biar mempersingkat waktu ya. Oke, next. Ya, malam ini saya akan menjelaskan tentang apa sih stem cell terapi. Nah, stem cell sendiri itu biasanya disebut sebagai sel punca atau juga bisa disebut sebagai sel ibu, bisa juga disebut sebagai sel penyembuh juga. Dan bisa juga diibaratkan sebagai pabrik. Jadi dia pabriknya sel di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu ada pabrik. Tapi pabriknya itu dia pabrik sel. Jadi dia memproduksi sel-sel di dalam tubuh kita. Kebutuhannya tubuh kita itu apa, dia akan memproduksi selnya itu. Dan sehingga itu karena fungsinya tersebut, itu dimanfaatkan di dunia kedokteran untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari mulai menciptakan jaringan, organnya, dan sel-sel baru di dalam tubuh. Sehingga bisa untuk diharapkan yang menggunakan dari stem cell terapi ini bisa penyakitnya itu sembuh. Next. Ya, ini ada beberapa artikel jurnal yang menerangkan tentang stem cell. Next. Jadi baik saya, Mas Angga, ataupun seluruh masyarakat di Indonesia, di dunia, itu jumlah sel di dalam tubuh itu sekitar 60-100 triliun. Jadi dihitung oleh ilmuwan ya sekitar 60-100 triliun pada manusia. Kemudian setiap harinya itu sekitar 432 miliar sel mati dan berganti. Jadi pasti ada sel yang mati tapi juga berganti. Contohnya pada otak, sel otak. Sel otak itu sehari kehilangan 190.000 sel. Dan 190.000 sel ini mati tapi juga berganti. Pada sel darah setiap 1 detik itu 2 juta sel. Kemudian pada kulit juga sama. Itu sekitar 40
40.000 sel dalam sehari. Jadi dalam sehari itu kita juga bisa kehilangan banyak sel di dalam tubuh kita yang mati, tapi harus berganti jika regenerasi sel di dalam tubuhnya berjalan dengan baik. Ingat catatannya itu, berjalan dengan baik. Oke? Sampai sini bisa mengikuti ya. Next. Ya, potensi penggunaan stem cell itu apa aja sih? Banyak sekali, terutama pada penyakit-penyakit degeneratif. Jadi penyakit degeneratif itu sel-selnya itu bisa mati sehingga dia mempengaruhi jaringan di sana, sehingga mempengaruhi organ. Jadi fungsi organnya itu menurun. Itu degeneratif. Contohnya kayak penyakit stroke, kemudian penyakit jantung, penyakit diabetes, itu penyakit degeneratif. Contohnya Alzheimer itu juga degeneratif. Jadi pada kasus-kasus penyakit degeneratif, stem cell ini sangat membantu. Jadi ini bisa dilihat ya di layar, ini banyak potensinya penggunaan dari terapi dari penggunaan stem cell. Next. Nah, beberapa manfaat dari stem cell terapi yaitu menumbuhkan sel baru sehingga sehingga organ atau jaringannya tuh dia akan berfungsi kembali karena dia bisa memperbaiki jaringan, karena selnya dia sudah terperbaiki, akhirnya kan jaringannya dia terbentuk. Karena jaringannya terbentuk, otomatis organ-organnya yang sebelumnya dia rusak atau mati karena selnya itu rusak, nah itu akan terfungsi kembali sehingga fungsi organnya difungsikan kembali. Kemudian menyeimbangkan sistem imun pada pasien autoimun. Kemudian potensi memulihkan untuk cacat genetik pada sel. Kemudian bonusnya adalah membantu peremajaan sel pada tubuh. Next. Ya, ini kenapa sih kita itu butuh yang namanya peremajaan atau stem cell terapi? Ya, ini bisa dilihat di sini ada perbandingan antara bayi balita, remaja, dewasa, dan lansia. Saya ambil contoh pada bayi, balita, dan dewasa saja. Pada bayi balita, itu satu stem cell di antara 10.000. Jadi satu stem cell untuk mengcover 10.000 sel di dalam tubuh. Sedangkan pada dewasa, dia satu stem cell untuk mengcover 250.000. Jadi untuk perbandingannya pun sudah jauh berbeda. Jadi semakin kita memang bertambah usia, sel yang butuh diperbaiki itu lebih banyak. Tapi stem cell-nya itu, jadi stem cell itu harus mengcover seluruhnya. Jadi bertambahnya usia, karena sel kita makin banyak yang mati, nah itu stem cell-nya harus mengcover itu. Oke? Sampai sini bisa mengikuti ya? Paham ya? Next. Dok. Oke. Ya, bisa di-play. Hi, my name is Ross Hauser. I am the medical director at Keurig Medical. The procedure you're about to view is one of them that's done a patient who was involved in a pretty severe car accident and suffered cocaine here and just anesthetizing the skin and you'll see that the whole process just takes a moment. Watch this. There, it's, I pierced the periosteum amount of bone marrow. So in this particular patient, we're getting the bone marrow from the iliac crest. This patient would just have a little bit of soreness where the bone marrow was taken out. Client who lives around Oak Park, Illinois, around Chicago, can actually then go to work. You'll have over 60 million stem cells in that joint in 6 months. Non-healing tissue injury that we'd use normal prolotherapy for. Di ankle juga sama. Pokoknya di persendian. Kalau misalnya prosedurnya ini di persendian. Oke. Ya. Berapa sih biayanya? Biaya buat terapi stem cell aja. Dari prosedur yang tadi, kayaknya menakutkan sekali ya, itu jarumnya juga besar. Itu ternyata biayanya juga
sangat mahal. Jadi kita harus merogoh kocek yang dalam sekitar ya 600 jutaan. Nah, itu bisa buat apa aja itu. Ya. Jadi dan terapi dari stem cell terapi di dunia medis itu juga membutuhkan prosedur khusus. Jadi butuh dokter khusus. Jadi nggak sembarang dokter bisa melakukan stem cell terapi ini. Nah, di Indonesia pun baru beberapa rumah sakit yang bisa melakukan prosedur stem cell terapi dari cara di video tadi. Next. Gimana sih kalau misalnya ada alternatifnya tadi nggak usah kayak di video tadi dan lebih murah dan efeknya pun sama. Next. Ya, ini adalah tabel dari kandungan asam amino antara salmon ovary peptide atau selaput telur ikan salmon pada plasenta manusia dan plasenta rusa. Ternyata pada SOP atau salmon ovary peptide ini dia lebih banyak kandungan asam amino. Jadi asam amino itu tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Jadi butuh dari luar dan paling bagus memang dari kandungannya dari laut. Nah, dari seperti ikan-ikan laut itu bagus, paling banyak mengandung asam amino, terutama asam amino esensial ya. Next. Sebelumnya di sini untuk sumber dari stem cell itu jadi ada 3 sumber. Yang pertama itu adalah embrio atau bakal janin. Jadi janin itu adalah yang banyak mengandung stem cell. Kemudian yang kedua adalah tali pusat, jadi plasenta dan tali pusat. Nah, plasenta dan tali pusat ini nenek moyang kita itu dulu itu digunakan untuk pengobatan tradisional. Jadi dulu nenek moyang kita itu sering menggunakan sumber yang kedua ini. Jadi tanpa mereka sadari, ternyata mereka menggunakan terapi dari stem cell. Jadi mereka disimpan. Jadi ketika anaknya lahir, tali pusat, kalau misalnya orang Jawa ngomongnya ari-ari. Nah, ari-arinya itu disimpan, dikeringkan dulu, disimpan. Sewaktu-waktu anaknya sakit, misal demam atau flu, itu akan direndam di air, kemudian diminumkan ke anaknya sembuh. Nah, ternyata setelah diteliti, di sana mengandung banyak stem cell. Ternyata di sana ada stem cell-nya. Tapi kalau misalnya kelemahannya pada sumber kedua ini, kita tidak bisa menggunakan, baik sumber pertama, itu juga tidak bisa digunakan karena dia janin. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sumber yang pertama itu sama saja membunuh. Kemudian untuk sumber kedua itu diharamkan oleh beberapa negara. Jadi di beberapa negara itu masih dianggap haram dan ilegal. Kemudian sumber yang ketiga tadi sumber yang kita lihat di video. Jadi dari sumsum tulang. Diambilnya dari sumsum tulangnya itu. Oke, sampai sini paham? Next. Tadi ada sebelumnya dulu. Ini adalah alternatifnya, yaitu SOP subarasi atau salmon ovary peptide subarasi. Next. Ya, ingredientnya atau kandungannya itu dinamakan triple peptide, yaitu yang pertama adalah marine placenta. Nah, marine placenta ini kenapa kok disebut marine placenta? Itu karena fungsinya sama dengan atau ini terinspirasi dari plasenta dari manusia. Ternyata fungsinya sama. Nah, seperti itu. Jadi yang menamai itu orang Jepang. Yaitu dari selaputnya telur ikan salmon. Nah, jadi ikan salmon itu kan dia kalau misalnya masa bertelur, dia akan mati. Nah, dia akan dari laut, air payau, dia akan mati. Nah, zat-zat yang diambil atau mineral-mineral yang diambil dari laut itu ini yang menyerapnya itu adalah selaput telur ikan salmonnya. Jadi selaput telurnya itu yang menyerap zat-zat gizinya untuk telur-telurnya. Makanya itu dinamakan marine placenta dari ikan salmon, Oncorhynchus ketasalmon di Hokkaido. Kemudian bahan yang kedua adalah sarden peptide yang diambil adalah otot ikan sardennya.
Kemudian yang ketiga adalah vegan peptide. Nah, itu kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya kalian ini kan tomat tuh kalau misalnya dibelah itu ada jelly-jelinya. Nah, itu adalah fruit flow. Nah, gel-gelnya itu. Jadi selaput biji tomat Inggris yang diambil dan ingredient yang lainnya. Kemudian konsentratnya ini juga didesain nano 600 Dalton. Next. Ya, ini SOP ini, Subarasi ini adalah sejarah bagi AFC Jepang karena dia AFC itu tidak pernah nggak pernah yang namanya berkolaborasi dengan negara lain. Nah, ini pertama kali berkolaborasi dalam pembuatan produk. Next. Ya, patennya. SOP Subarasi ini ada paten. Patennya ini dipatenkan di 3 negara, yaitu di Jepang, kemudian di Korea, dan di Cina. Yang pertama adalah regenerasi cell regeneration effect. Jadi dia ini akan meregenerasi sel-sel di dalam tubuh kita. Kemudian untuk memperlancar sistem pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah kita yang tersumbat itu akan dilancarkan atau kemudian untuk sebagai anti hipertensi. Jadi yang memiliki hipertensi itu akan bisa dinormalkan lagi tensinya. Kemudian bisa ada paten untuk penggumpalan darah. Nah, jadi terutama pada orang-orang yang perokok, kemudian pada orang-orang yang diabetes, ini bisa sangat membantu sekali paten fungsinya ini. Next. Ya, ini salah satu ingredients-nya yaitu fruit flow ini sudah terdaftar di EFSA, yaitu kayak kalau misalnya sini tuh kayak BPOM-nya Eropa gitu. Next. Ya, SOP ini juga sudah dapat penghargaan dari Mundi Selection, yaitu dapat penghargaan perunggu pada tahun 2021. Next. Ya, ini ada testimoni pada diabetes. Pada diabetes ini ada luka diabetes. Seharusnya ini sudah dipotong, ternyata setelah konsumsi produk-produk dari AFC, SOP dan UTSU, ternyata ini terregenerasi. Sel-selnya terregenerasi sehingga lukanya itu bisa sembuh lebih cepat. Next. Ya, ini juga sama pada luka diabetes. Kemudian ini pada autoimun itu juga tersolusikan, pada luka bakar juga sama. Selanjutnya, ya, produk yang kedua ada Utsukushi. Selanjutnya, ya, Utsukushi ini dia ingredients utamanya ada 3, yaitu DNA ikan salmon atau dari spermanya ikan salmon. Nah, kemudian ada fukoidan dan probiotik. Nah, kalau misalnya di Jepang itu kalau misalnya terkena atau terdiagnosis kanker itu disarankan untuk mengkonsumsi yang namanya fukoidan. Dan ini juga Utsukushi ini didesain nano, konsentratnya nano 800 Dalton dan dia bisa menstimulasi NK sel dalam tubuh kita. Selanjutnya, ya, NK sel itu apa sih? NK sel itu sel pembunuh alami dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya cara gampangannya itu dia kopasusnya di dalam tubuh kita. Jadi dia sistem pertahanan tubuh kita. Jadi kalau misalnya ada seperti terinfeksi virus, bakteri, ataupun kanker, tumor, dia akan yang menyerang itu adalah NK sel yang ada di dalam tubuh kita. Tapi seiring berjalannya waktu, dia juga berkurang. Selanjutnya, ya, ini ada beberapa jurnal yang menyatakan tentang NK sel bisa untuk
membunuh atau sebagai membunuh kanker lah. Ya. Jadi kalau misalnya di dunia kedokteran itu untuk seperti tumor, kanker itu ada 3 metode. Yang pertama itu adalah operasi, pembedahan. Nah itu metode yang paling lama. Kemudian yang kedua penyinaran ataupun kemoterapi. Kemudian yang ketiga itu adalah imunoterapi. Dan imunoterapi ini yang paling meminimalisir yang namanya efek samping. Jadi kemungkinan efek sampingnya tidak ada. Karena imunnya yang dipacu untuk menyerang yang namanya sel kanker itu. Jadi diri kita sendiri yang dipicu untuk menggerogoti kankernya itu agar dia lemah, agar dia mati, agar dia lunak sendiri sehingga dia akan hilang. Selanjutnya, ya, ini ada buku-bukunya. Kalau misalnya ada yang ingin membacanya bisa dicari ya. Next. Ya, ini beliau adalah Dr. Olaf, beliau Presiden Asosiasi Internasional dari Zen di Eropa. Ya, beliau menyatakan kalau misalnya Otsukushi adalah produk yang ajaib. Dan setiap pasien yang terdiagnosis kanker itu pasti disarankan untuk konsumsi Otsukushi. Next. Ya, Otsukushi ini juga ada paten, yaitu anti tumor, meningkatkan sistem imun, dan sebagai terapi dari hepatitis C. Next. Ya, ini ada testimoni dari tumor di kepala. Nah, ini dia seiring berjalannya waktu dia mengecil. Tapi kecepatan seseorang itu berbeda-beda ya. Jadi saya konsumsi dengan Anda konsumsi itu kadang kecepatannya berbeda. Nah, itu tergantung masing-masing orang dan berapa dosis yang diberikan. Tapi kadang dosis yang sama itu berbeda, hasilnya juga bisa pada tiap orang itu berbeda. Next. Tapi fungsi paten itu tetap ada ya, fungsi paten itu tetap berjalan walaupun reaksinya berbeda-beda, lebih lama siapa atau lebih cepat siapa. Kemudian ini ada testimoni dari penurunan berat badan juga ada. Kemudian ini pada kelenjar getah bening ternyata juga tersolusikan. Next. Ini pada kanker lidah kalau nggak salah ya. Kanker lidah, kemudian ini pada tumor di mata. Ini juga tersolusikan semua. Selanjutnya. Ya, ini terkena soda api ya. Soda api ini kena luka bakar. Ternyata setelah konsumsi itu tidak ada bekas lukanya. Kemudian juga sama pada kelenjar kelenjar getah beningnya. Next. Nah, ini gangguan pada hati dan ginjal. Nah, gangguan di hati ataupun ginjal itu pasti berefek di kulit. Entah itu bengkak, kemudian biasanya menghitam. Nah, itu ternyata setelah konsumsi, ternyata dia kulitnya balik lagi. Nah, warnanya balik lagi. Kemudian pada kondisi wajah seperti kondisi wajah yang kurang kayak jerawatan ataupun yang terlalu sensitif, beruntusan itu ternyata dia tersolusikan juga. Next. Ya, ini produk ketiga yaitu Sensei Suru, yaitu Nanopeptide Regeneration Serum. Jadi dia regenerasi serum regenerasi ya. Tuh orang bilang ini serum sultan. Ya. Selanjutnya, ya, ingredients-nya ini bisa dilihat. Nah, gampangannya Sensei Suru itu gabungan antara SOP Subarashi dan Utsukushi. Jadi SOP dan Utsukushi itu digabung jadi satu. Nah, dalam bentuk serum. Selanjutnya, ya ini juga ada patennya ya untuk ini yang punya flek hitam ini untuk mengurangi flek hitam. Kemudian sebagai anti alergi, kemudian untuk menekan melanin, produksi melanin, kemudian untuk rambut, untuk memperbaiki rambut, jadi menumbuhkan rambut bisa. Selanjutnya,
Nah, ini Sensei Suru juga mendapatkan Grand Gold Award tahun 2022 dari Monde Selection juga. Next. Ya, ini ada testimoni, ini jerawat, itu ternyata dia juga bisa tersolusikan. Kemudian untuk flek hitamnya makin memudar dengan menggunakan Sensei Suru. Selanjutnya, nah ini jadi kan kalau kita kan rambut itu sebagai mahkota ya. Nah, kalau misalnya mahkotanya pada ini rontok, nah pada rontok ini bisa ditumbuhkan lagi. Nah, bisa ditumbuhkan lagi menggunakan Sensei Suru. Kemudian kalau misalnya ada luka yang di luar, luka luar itu juga bisa terbantukan. Jadi karena dia regenerasi serum. Next. Nah, kemudian produk-produk AFC ini sudah tersertifikasi, yaitu sertifikat organik, bebas hormon, kemudian bebas jual beli, kemudian bebas dari radiasi nuklir. Next. Jadi semua dokumennya terlampir ya. Nah, ini juga produk-produk AFC juga ada di BPOM, MIMS. Nah, yang paling bagus nih MIMS, sudah masuk ke katalog dokter. Ini hanya yang masuk cuma 2 ya, SOP sama UTSU. Yang bisa diresepkan dokter hanya 2, SOP dan UTSU. Sensei Suru tidak bisa diresepkan dokter. Jadi jangan salah. Kemudian juga sudah teregistrasi di FDA, itu kayak BPOM-nya di Amerika. Kemudian halal juga sudah ada. Next. Ya, background perusahaannya ya AFC ini berdiri sejak tahun 1969. Nah, itu adalah perusahaan farmasi salah satu yang tertua dan terbesar di Jepang dan sudah masuk ke dalam bursa sahamnya di Jepang. Jadi Tokyo Stock Exchange sudah masuk ke sana. Jadi yang mau beli sahamnya juga bisa. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan sudah masuk ke dalam Tokyo Stock Exchange atau bursa saham, itu pasti sudah perusahaan yang sangat kuat. Kemudian AFC ini juga sudah tersertifikasi GMP. Next. Ya, selain tadi perusahaan farmasinya, di sini juga ada bisnis yang lainnya. Jadi AFC ada bisnis lainnya. Contohnya seperti stasiun TV, dia juga ada, dan lain-lain ya. Selanjutnya, ya. Nah, ini adalah, jadi AFC itu habis mengakuisisi sebuah mall, yaitu Saikaya Department Store. Nah, ini salah satu mall terbesar di sana. Next. Ya, ini kalau misalnya mau ingin lihat-lihat sahamnya juga bisa. Ini ada sahamnya, bisa dicatat juga ini. Selain jadi member AFC, selain pakai produk AFC juga bisa beli saham dari AFC-nya juga. Jika yang mau beli saham. Next. Ya, AFC masuk ke Indonesia itu tahun 2018. Dan ini AFC Indonesia memiliki visi misi, yaitu visinya menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan menyediakan produk-produk inovatif, inovasi baru yang terbaik dan teruji disertai dengan sistem bonus terbaik. Misinya menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Jadi visi misinya sudah sangat bagus sekali ya. Next. Ya, selain tadi kita bicara produk, bicara tentang background perusahaannya, ternyata AFC, terutama AFC Indonesia ini ada AFC Care. Jadi membantu sesama. Oke, next. Ya, ini adalah kantor-kantor yang dimiliki AFC. Kalau misalnya di Jepang itu di Shizuoka. Kemudian di Indonesia ada di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bali. Ya, kapan-kapan kalau misalnya mampir ke
kota-kota Jakarta, Surabaya, Medan, Bali bisa mampir ke kantornya ya, kantor AFC-nya. Next. Ya, ini kemarin habis mendirikan apa ya namanya, Pustu di Lombok Barat di NTB ya. Dan ini dihadiri oleh Pak Menteri Kesehatan juga, yang beliau juga sudah menghadirinya. Next. Ini produk AFC itu juga menjadi best selling product tahun 2020 dan itu dari perusahaan apa ya, nomor satu perusahaan MLM yang terdaftar di HP2LI. Next. Nah, ini juga ada award-nya pada tahun 2022, itu pertumbuhan member of the year tahun 2022 dan product of the year. Next. Nah, selain itu AFC Singapura itu tetap menjadi nomor satu. Nah, nomor satu. Brand nomor satu ya. Next, tahun 2020. Ya, ini di Indonesia sendiri itu mendapatkan sertifikat, yaitu sebagai nomor satu top sales worldwide tahun 2021. Jadi penjualan di seluruh dunia ini. Next. Ya, selain itu juga ada rekor muri. Nah, kita juga ada rekor muri, ada 3 rekor muri ini, dan yang paling menarik perhatian ini adalah yang nomor 3, yaitu perusahaan penjualan langsung dengan pembayaran bonus terbanyak. Bukan ya terbanyak, pokoknya dibayar. Dia dibayar pokoknya ya. Oke. Yang penting dibayar. Nah, kadang kan ada yang perusahaan ternyata nggak dibayar. Ternyata AFC dia selalu bonusnya dibayar. Next. Ya, sepertinya cukup dari saya. Ini ada Terima kasih dokter. Bapak Ibu, malam ini saya cuma mau bilang bahwa AFC di Indonesia itu adalah untuk family. All you have to do is just dream again and start doing it again, teman-teman. Bapak Ibu, mendidik leader sampai sukses ada di panggung ini, maka saya bisa bikin kalian juga ada di sini. Kita pasti bisa, kita pasti sukses. Halo Pak Angga.
Ya, teman-teman, ini video ini penunjuk kalau yang materi tentang produk dan perusahaannya sudah selesai. Jadi sekarang kita mau lanjut ke marketing plan. Terima kasih buat Dr. Diba untuk penjelasannya dong. Ya, sama-sama. Terima kasih sekali untuk kesempatan malam ini. Ya, nanti kita mungkin kalau ada waktu di terakhir boleh tanya jawab ya. Nanti saya bantuin tanya jawab ke teman-teman. Oke, ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi marketing plan. Oke, udah. Oke, nah sekarang sudah ada Pak Almadi yang akan bawain marketing plan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Angga, makasih Dr. Faradiba yang telah menjelaskan bagaimana bagus dasarnya ya dari produk AFC. Mungkin sebelum saya masuk ini saya juga sudah merasakan untuk istri saya seperti yang disampaikan Bu Dokter tadi yang kanker payudara tidak sampai dioperasi, alhamdulillah sudah sembuh ya. Dan saya sendiri juga pernah merasakan juga yang namanya kebas sebelah, mungkin itu penyumbatan pembuluh darah. Mungkin Bapak Ibu tadi tentang produknya yang sangat luar biasa yang telah dijelaskan oleh Bu Dokter. Saya mencoba sekarang dari sisi bisnisnya ya. Apa itu bisnis AFC? Ini di layar Bapak Ibu kita bisa lihat ini ya, ada bisnis franchise. Ini butuh modalnya berapa ya? Nah, ini pasti modalnya cukup besar ya. Juga seperti teman saya kemarin di Padang di AFC untuk franchise KFC itu butuh modal 5 miliar dan juga itu BOP-nya balik modalnya juga cukup lama ya. Nah, sekarang dengan di AFC dengan produk yang sangat luar biasa tadi, kita sudah bisa menjadi bisnis franchise-nya sebuah perusahaan farmasi yang terbesar dan tertua di Jepang ya. Hanya dengan modal tidak seberapa ya dibandingkan dengan modal bisnis franchise itu. Next, Pak Angga. Halo, Pak Angga bisa next? Ya, nah, ini kita lihat bagaimana kita berpartner dengan kami, dengan AFC. Next. Nah, ini kita tadi bagaimana untuk sebuah bisnis franchise itu butuh miliaran ya. Tetapi ini dengan berfranchise dengan bisnis AFC, perusahaan farmasi yang tertua dan terbesar di Jepang dengan produk yang sangat luar biasa, modalnya hanya modal 21 juta. Ya, dengan 21 juta ini, Bapak Ibu itu potensi income-nya 660 juta. Ya, itu akan mendapatkan produk 12 box. Nah, bagaimana saya belum punya nih 21 juta. Ini juga masih bisa dengan yang 10.500.000 ya. Itu dengan potensinya 210 juta. Belum bisa juga masih ada yang lebih kecil lagi ya Bapak Ibu ya. Cukup dengan modal 3.500.000 saja itu potensi income-nya itu 45 juta per bulan ya Bapak Ibu. Next. Nah, ini Bapak Ibu sebelum bergabung sebetulnya udah ada promo kita di bulan Januari ini sampai 31 nanti. Dengan Bapak Ibu tadi bergabung 21 juta, itu Bapak sudah dapat produknya 12 box ya, 12 box. Jadi 12 box 31 juta kita dapat lagi tambahan 2 box Utsukushi ya. Utsukushi ini 1.750.000. Jadi dengan bergabung 21 juta tadi saja sudah dapat 12 box, ditambah lagi kita dapat Utsukushi 2 box senilai 3.500.000. Atau Bapak Ibu gabung yang tadi yang paket 3 paket yang 10 juta itu dapat 1 SOP 100. Jadi ini kesempatan juga mungkin dari Bapak Ibu yang sudah bergabung juga di AFC, yang baru bergabung paketnya paket Ruby ya, itu baru 1 paket, ini di-upgrade menjadi Diamond atau 10 box lagi, Bapak Ibu juga akan mendapatkan 2 box Utsukushi gratis ya, yang bisa dikonsumsi untuk Bapak Ibu dan keluarga. Next. Nah, ini kenapa kita harus berbisnis bersama AFC ya. Ini yang penting sekali. Yang pertama itu gratis biaya investasi. Karena di sini tidak ada yang namanya biaya pendaftaran ya, tidak ada biaya register, tidak ada semua. Kemudian juga no target, tidak ada tutup poin. Jadi Bapak Ibu tidak ditargetkan, tidak harus ini harus belanja segini tiap bulan, harus belanja begitu, tidak ada ya. Mungkin di luar sana
banyak bisnis-bisnis seperti ini juga yang network marketing itu harus tutup poin, harus belanja ya. Dan juga kita bonusnya di sini juga harian. Kalau Bapak Ibu mungkin di sana itu harus tutup poin dulu, bonusnya setiap baru dibayar bulanan, kalau nggak tutup nggak dibayar. Kalau di sini tidak ada tutup poin. Kemudian ini juga akun kita atau kememberan kita itu berlaku untuk selamanya. Dan ini juga bisa diwariskan Bapak Ibu. Ini yang sangat luar biasa sekali ya. Ini bisa diwariskan. Ini sudah terjadi kemarin dengan Pak Harto ya, yang sudah almarhum di Surabaya. Itu kemarin ada LOP Surabaya, itu istri dan anaknya sudah menikmati hasil jerih payah Pak Harto selama beliau hidup. Dan saat beliau meninggal, dia meninggalkan warisan ya, akun di AFC yang sangat luar biasa hasilnya. Kemudian dapat di-upgrade. Maksudnya apa di-upgrade ini? Tadi kan ada paketnya yang paket 21 juta, ada paket 3.500.000. Ini kita bisa upgrade ya. Upgrade itu tidak ada batas waktunya. Inilah yang membedakan kita mungkin dari bisnis yang lain. Kalau di-upgrade tempat lain mungkin pada batas waktunya 3 bulan. Nanti kalau mau tinggi lagi tempat yang lebih besar, kita harus beli lagi. Kalau ini tidak ada batas waktunya. Kemudian belanja lagi dapat cashback. Ya, Bapak Ibu mungkin juga ada yang nggak suka bisnisnya. Dia beli untuk kesehatan. Ya, nanti dia belanja lagi dapat cashback-nya. Kemudian ada bonusnya, bonus referensi ya, itu atau bonus sponsor. Ini alasan kenapa kita harus berbisnis bersama AFC. Next, Pak Angga. Nah, ini paket member ya. Paket member, ini yang kita bilang tadi, yang pertama itu paket namanya paket Diamond. Itu 6 paket. 6 paket itu 12 box. Ya, bisa Utsukushi, bisa Subarasi, kita bisa mix. Ya, itu yang 21.300.000 kalau di mix Utsukushi dan Subarasi. Kemudian ada paket yang kedua adalah 3 paket untuk 6 box. Ya, kemudian ada paket yang ketiga adalah paket Ruby, itu 2 box. Ya, kalau konsumsi biasanya ini yang Diamond untuk 6 bulan yang orang standar ya. Kemudian yang 6 box ini bisa untuk yang 3 bulan, yang paket Ruby untuk konsumsi untuk 1 bulan. Jadi 1 paket itu sama dengan 2 box. Ini paket member di bisnis AFC. Next. Nah, ini bonusnya yang tadi bonus referensi atau bonus direct sponsor ya Bapak Ibu ya. Nah, apa sih yang membedakan paket-paket tadi ya? Kalau Bapak Ibu kalau di paketnya yang Diamond itu bonus sponsornya Ibu sponsori lagi atau beli lagi 12 box itu akan mendapatkan 3.300.000 ya atau 550.000 per paket. Tetapi kalau Bapak Ibu posisinya di Sapphire itu akan mendapatkan 450.000 per paket, atau misalnya Sapphire ini mensponsori Diamond itu bonusnya 2.700.000 ya, 450 dikali 3. Nah, kalau posisinya dengan modal yang kecil ini wajar ya, kita kalau bisnis itu kalau lebih besar modalnya tentu hasilnya lebih besar. Ini yang paling kecil modalnya adalah yang Ruby, yang kalau Bapak Ibu sponsori Diamond itu dapat 1.800.000, atau sponsori 1 paket saja atau 2 box tadi Bapak Ibu sudah dapat 300.000. Atau Bapak Ibu nih beli nih sekarang nih ya, beli 1 paket untuk konsumsi, kemudian mau beli lagi 1 paket lagi, Bapak Ibu akan dapat cashback sebesar 300.000 per paket. Gitu ya, bonus direct sponsornya. Next, Pak Angga. Nah, ini bonus direct sponsor yang tadi ya, yang 6. Kalau posisi kita di Diamond itu berarti 550.000 dikali 6, 3.300.000. Kalau di Sapphire itu 450.000 kali 6, 2.700.000. Kalau kita posisi kita di Ruby, jadi yang membedakannya Bapak gabungnya di mana posisinya. Tapi tidak usah khawatir karena yang tadi disampaikan itu bebas dari upgrade. Jadi kalau Bapak Ibu sudah Ruby, Bapak bisa upgrade jadi Diamond. Ya, kalau dari Ruby itu kan 1 paket, 2 box. Itu dipaketkan bisa di-upgrade menjadi Diamond, tambah 5 paket lagi atau 10 box lagi. Nah, sekarang luar biasa nih sampai 31 Januari. Kalau Bapak Ibu yang sudah Ruby ini ditambah 10 box lagi atau 2 paket 5 paket lagi, dapat gratis 2 box Utsukushi ya. Jadi gitu yang membedakan bonus posisinya di mana. Itu bonus direct sponsor. Mungkin itu Bapak Ibu jelas ya. Oke, next Pak. Nah, ini ada lagi bonusnya, bonus pass up ya. Bonus pass up ini kalau saya lihatnya adalah bonus selisih. Ya, bonus selisih. Selisih ini bonus ini hanya milik
kita yang posisinya diamond saja. Ya, misalnya Pak siapa? Pak Angga ini yang sponsori dia adalah diamond. Nanti Pak Angga sponsori Bu Dokter itu ruby misalnya kan. Nah, Bu Dokter sponsori lagi diamond. Bu Dokternya hanya dapat 1.800.000, sementara perusahaan kan sudah menyiapkan tadi sponsor diamond, mensponsor diamond itu 3.300.000. Jadi ada selisih 1.500.000, itu dia akan menjadi naik ke sponsor yang di atas. Itu bonus selisih ya. Tadi yang Pak Angga ya, jadi perginya ke tempat Pak Angga. Jadi itu bonus pass up, bonus selisih. Ini hanya milik diamond saja ya. Jadi diamond itu kita 100% lah dapat bonusnya, karena bonusnya sponsornya lebih besar lagi, karena kita juga dapat bonus pass up. Nah, kalau kita di Sapphire belum dapat, nggak dapat ya, walaupun ini bonus sponsornya tadi kan bedanya cuma 100.000 ya. Kalau Sapphire sponsori satu paket itu 450, Diamond 550.000. Bedanya cuma 100.000, tapi bonus pass up hanya milik Diamond saja ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau Bapak Ibu gabungnya di Ruby atau di baru Sapphire, Bapak Ibu tinggal upgrade aja menjadi Diamond. Itu ya, bonus pass up ya. Mungkin next. Ini kita karena kita sistemnya multi level itu binary kiri dan kanan, itu ada tambahan bonus pairing ya, bonus pairing. Inilah yang menjadi tadi di depan mungkin ada potensinya 660 juta ya, ada potensinya 45 juta per bulan. Ini dia dihitung dari potensi bonus pairing saja. Itu tidak termasuk dengan bonus sponsor dan bonus pass up. Nah, ini lebih besar lagi kalau digabungin. Yang tadi kita gambarkan di depan itu hanya potensi kita untuk mendapatkan bonus pairing atau nantinya kita yang namanya passive income dari situ. Nah, berapa bonusnya? Kalau posisi kita di Diamond, satu paket kiri, satu paket kanan, itu bonusnya 300.000. Setiap terjadi pembelian atau omset kita di kiri dan kanan, apa cocok dia berpasangan, itu kita akan dapat 300.000. Itu yang di paket Diamond. Nah, kalau di paket Sapphire, next Pak. Ini paket Diamond. Ya, ini 300.000 per paket. Nah, kalau di paket Sapphire itu 200.000 per paket. Kalau di Ruby 150.000 per paket. Karena ini sistemnya binary Bapak Ibu tidak ada batasnya ke bawah. Ya, mau berapapun membernya ke bawah, si A debut si B debut si C sampai si Z sampai jutaan pun tidak ada batasnya. Ya, asal terjadi satu paket kiri, satu paket kanan, dia akan dapat bonus. Kalau posisi Bapak Ibu 300.000 di Diamond, kalau posisinya di Sapphire dapat 200.000, kalau di Ruby 150.000 setiap ada terjadi pasangan. Cuman kita ada dibatasi dengan jumlah berapa pairing itu satu hari. Ya, kalau kita di Diamond enak 200 pasang per hari. Itu dia tadi yang 660 juta. 660 juta ini dihitung 1 sampai 10-nya dikali 300 berarti 3 juta. 11 sampai 200-nya dikali 100.000 itu 19 juta. Berarti 22 juta per hari. Nah, 22 juta per hari dikali 30 itulah dia 660 juta. Ini yang potensi yang tadi ya. Kalau kita di Sapphire itu 60 pasang per hari. Nah, kalau itu 60-nya 1 sampai 10-nya dikali 200, 11 sampai 60-nya dikali 100.000 berarti cuma 7 juta saja. Kalau di Ruby 10 pasang aja per hari. Jadi kalau misalnya terjadi ada 15 pasang, yang 10-nya dapat, yang 5-nya hilang. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau serius menjalankan bisnis di AFC, ambillah kita jadi paket yang Diamond. Itu maksimal sekali ya. Sangat luar biasa sekali sistemnya. Makanya ambil dari Diamond. Kalau belum masih Ruby, seperti tadi bisa di-upgrade menjadi Diamond. Ini itu next Pak Angga. Ini ada Enwareng ya. Enwareng ini kalau di kita ini gaji ke-13 nih ya. Enwareng Family ini dihitung 1 tahun. Dari 16 November 2022 sampai 15 November 2023. Berapa yang sudah terjadi pairing tadi? Ya, berapa paket pairing tadi? Bukan orang ya. Bisa aja satu orang itu kan paketnya Diamond, berarti 6. Kalau kirinya 6, ini 6 berarti udah 6 pairing ya. Nah, nanti dihitung selama 1 tahun ini kita posisinya nanti di mana? Kalau posisinya sudah terjadi 100 pairing, berarti kita udah dibayar tuh. Kalau kita Diamond 100 kali 300.000.
Udah 330 juta ya. Kita dapat tambahan lagi itu 5 juta. 5 juta bonusnya. Namanya Toreda ya. Ini naik lagi kalau 500 posisinya. Mana yang ini ya, misalnya 600, berarti naiknya ke 500. Itu posisinya namanya Ronin. Dapat 25 juta ya. Seperti saya tahun kemarin dapat satu akun itu 25 juta. Kemudian ada peringkat ketiga namanya Samurai. Samurai itu 1000 pairing ya, 1000 paket kiri dan kanan. Bukan kerja jual kita sendiri, inilah kerja kita enaknya di AFC, kerja kita adalah tim bersama-sama. Jadi 1000 paket kiri dan kanan itu bukan kita kerja sendiri, tapi kerja kita bersama-sama. Tambah lagi dapatnya 75 juta. Ini nih yang sangat luar biasa lagi, mulai ya. Ini jadi jutawan katanya Pak. Karena Shogun itu 5.000 pairing, 5.000 paket itu bonus tambahan atau gaji ke-13 kita itu 575 juta. Ya, 575 juta. Next, ini selanjutnya itu ada ya, nanti kita jawab ya. Pairing itu pasangan ya Bu ya, nanti kita jawab pertanyaannya. Kemudian ada Damio ya, Damio itu 10.000 pairing. Ini luar biasa. 10.000. Kalau tahun lalu nih AFC 15.000, sekarang 10.000. 1.575 juta. Ya, siapa Bapak Ibu yang mau nih 1.575 juta. Satu tahun ini gaji 13, bulanannya udah dibayar, hariannya juga sudah dibayar. Ditambah lagi ini di gaji yang ke-13. Kemudian di peringkatnya itu namanya Damio, ini yang paling tinggi Bushido. Bushido ini 20.000 pairing. Ya, ini 3.075 juta. Sudah ada yang dapat begini? Sudah banyak Bapak Ibu ya. Sudah 3 tahun ini ada sekitar belasan orang yang sudah dapat Bushido, dapat income-nya yang tadi bulanannya 660 juta ditambah 3,75 miliar. Berarti kalau berapa miliar itu? Totalnya semua. Total 12 miliar ya. Satu tahun potensi kita bergabung di Diamond. Itu dia yang paling tinggi, Bushido ya. Kemudian ada lagi yang double Bushido. Itu Pak Budi Darwin baru satu ya. Kemudian ada triple Bushido untuk kedepannya. Ini annual rank. Ini setiap tahun ini dirayakan Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi nonton video ya. Itu video yang pertama setelah dokter tadi. Itu annual rank di Bali di tahun 2021 dan 2022-nya itu di Candi Borobudur ya. Saya ikut dua-duanya, itu sangat luar biasa sekali. Itu apalagi di Bali itu saat pandemi ya. Di Borobudur juga masih pandemi. 2023 nanti akan dirayakan lagi nih luar biasa jauh di kapal cruise ya. Nanti bulan Mei. Saya dapat kabar tadi bulan Mei ya. Untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, yang belum dapat ini juga nanti ada untuk 2023 ini masih ada ya, 16 November 2022, sekarang kan masih 2 bulan lebih ya, sampai 15 November 2023. Berapa posisinya? Ya, next. Ini lagi, Bapak Ibu kita sudah dapat bonus bulan harian, bonus bulanan, ada lagi gaji ke-13. Ini ada tambahan lagi Bapak Ibu ya, pergi jalan-jalan gratis ya. Bapak Ibu mungkin yang aktif di sosial media, ngelihat berapa sosial media itu udah berapa bulan terakhir ini semua orang AFC jalan-jalan. Ada yang ke Dubai, ada yang ke Turki, ada yang ke Jepang ya, ada yang pergi umrohnya nih besok nih. Itu semuanya gratis dari AFC. Ini tambahan ya. Ini biasa saya lihat itu ada 2 kali dalam 1 tahun. Ini bisa nanti gratis ke Jepang. Jepang tahun ini juga bukan hanya ke pabrik Jepang dan jalan-jalan saja, dan bisa nanti ke tempat penangkalan ikan salmonnya ya. Di perairan Hokkaido, ini bisa lihat ke sana. Kemudian Bapak Ibu yang Muslim seperti saya, ini juga impian saya bisa pergi umroh nanti ya. Holy Land juga bisa pergi. Kemudian ada Korea. Syaratnya apa? Ini periodenya masih mulai kemarin 2 Januari sampai 2 Juni. Ya, sekitar 5 bulan. Bapak Ibu yang baru bergabung pun bisa. Ya. Caranya gimana? Ini 21.600 ini namanya BV. Itu sekitar 24 orang saja yang Diamond Bapak Ibu rekomendasikan, Bapak sudah dapat jalan-jalan gratis ke Jepang. Ya, atau Bapak umroh. Dan itu bisa kelipatannya Bapak Ibu. Kalau Bapak misalnya dapat 48, dapat 2 tiket. Ya, bisa kelipatannya. Ya, itu 1 akun. Ya, dan kalau di Korea ini hanya 12. Ya, 12 Diamond saja yang Bapak rekomendasikan. Ini sudah bisa berangkat ke Korea. Dan ini berlaku juga untuk upgrade. Misalnya sekarang dia bergabung nih bulan Desember. Ini kan periodenya Januari. Baru Ruby.
ya dia upgrade jadi Diamond. Ini juga dihitung untuk dapat achieve dari tiket-tiket ini. Mungkin itu. Next Pangga. Sudah selesai ya. Nah, ini ininya sudah selesai. Nanti ada pertanyaan mungkin sama Bu Dokter juga. Silakan kalau tentang marketing plan-nya nanti saya akan jawab. Silakan Pak Angga. Oke. Nah, teman-teman udah selesai. Kita sekarang bisa tanya jawab. Teman-teman mungkin ada yang mau tanya tentang ada yang tadi mungkin nggak jelas atau mungkin masih kurang paham, boleh diulang lagi tanya. Kalau ini kan tapi kalau misalkan untuk mungkin pertanyaan-pertanyaan yang produk yang terlalu dalam, misalkan kayak tentang penyakit dan lain-lain, bisa mungkin nanti di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu itu biasa saya juga akan undang speakernya dokter, mungkin bisa bantu jawab juga dan lebih fokus sih kayaknya kalau hari Sabtu. Kalau hari ini kan kita fokusnya preview ya. Makanya kenapa namanya LOP, ada previewnya di belakang karena kita sebenarnya hanya preview biar teman-teman semuanya ya paham lah, seenggaknya ada bayangan gitu loh. Oke. Apakah ada yang mau bertanya, teman-teman? Tadi di chat ada, Pak. Yes. Oh ini. Kayaknya udah terjawab beberapa, ada yang dijawabin sama viewer juga, partisipan juga ada yang saling jawab juga. Coba saya cari lagi pairs, itu tadi udah dijawab. Ini juga sudah dijawab oleh Pak Firdausnya langsung. Oke, mungkin kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Jadi sebentar, saya spotlight dulu. Nah, biar berdua. Oke, karena ini mungkin teman-teman lagi pada mikir ya pertanyaannya mau nanya apa. Saya yang tanya dulu deh, lebih ke arah general. Generalnya itu maksudnya kita nggak tentang produk, mungkin nggak tentang perusahaan atau tentang apanya gitu, tapi lebih ke arah general. Saya boleh tahu nggak, mulai dari Pak Almadi dulu mungkin, kenapa Bapak memutuskan untuk gabung, Pak? Pertamanya itu mungkin kalau boleh juga diceritain, tertariknya di EFC ini tertarik apanya, Pak? Apakah langsung tertarik, oh bonusnya ya ratusan juta ya? Atau wah produknya bagus ya? Nah kan gitu. Saya sih tertarik dari produknya bagus. Juga awalnya dulu kan saya bergabung ini kondisi lagi sulit Pak Angga. Usaha lagi bangkrut, saya yang gokar, kemudian istri juga lagi sakit ya. Jadi semuanya serba sulit. Saya dikenalkan oleh Pak Firdaus, terima kasih. Dan juga awal-awal dan juga saya bergabung itu kan produknya minta dikirim dari Pak Hendro dari Surabaya ya. Itu saya juga nggak ada modal sebetulnya untuk apa ini. Saya cuma modal kemauan saja. Akhirnya saya dikirimin 2 box oleh Pak Hendro, Bu Silvi dari Surabaya. SOP 100 dulu ya. Akhirnya saya jual Pak. Saya jual, kemudian terlaku, saya terdaftar sebagai ruby. Ya, itu awalnya karena memang kondisi sulit Pak. Nah, alasan saya begitu sulit, utang banyak, sebenarnya biaya hidup juga perlu ya. Kemudian tambah lagi sakit ya, tambah lagi sakit dari istri. Alhamdulillah karena saya sudah belajar juga sama dokter Trevino kemarin produk-produknya ini, saya coba konsumsi produk istri yang kanker payudara yang awalnya sudah coba berbagai macam obat-obat herbal ya, karena dengan dokter dia takut kalau dokter pasti operasi aja ya gitu ya. Nah, dia coba juga buah merah segala macam, itu sudah coba segala macam. Konsumsi ini itu lebih baik bahkan lebih sehat. Itu awal saya bergabung. Kemudian saya belum percaya juga Pak dengan produk ini. Saya tentu bertanya dengan dokter. Akhirnya saya cari dokter. Saya juga nggak punya teman dengan orang dokter. Saya cari teman yang kerja di rumah sakit dan saya dikenalkan oleh seorang dokter spesialis saraf ya, yang banyak pasien-pasiennya stroke. Kemudian saya bertanya bagaimana produk ini Pak Dokter. Katanya produknya bagus. Apakah ini bagus atau gimana? Tentu Pak Dokter lebih paham. Setelah itu dia coba, kemudian kebetulan saat itu ada pasien masih saudara dia yang diabetes.
Setelah diabetes, dia coba nggak jadi mau amputasi, mulai membaik. Ya seperti itu Pak Angga. Kemudian saya ada lagi pasiennya yang tumor otak. Kemudian saya tanya lah Pak dokter, ini gimana Pak produk ini? Produk ini bagus luar biasa, dan saya ini catatan saya belajar di Fakultas Kedokteran UNAN tahun 94 tentang yang namanya stem cell, dan saya baru tahu produk ini yang dari salmon ini bisa menggenerasi sel. Jadi jawabnya seperti itu. Setelah itu saya baru yakin Pak, tambah yakin, makanya saya fokus saja. Setelah itu saya fokus mengenalkan AFC, bagaimana niat saya adalah bagaimana orang banyak terbantu kesehatannya dan saya juga bisa terbantu ekonominya gitu. Jadi alhamdulillah 3 tahun ini saya bergabung di AFC itu sudah mulai saya dapatkan. Yang penting banget kesehatan Pak Angga. Saya ini sebelum konsumsi AFC nggak seperti ini ya. Mungkin teman-teman juga yang sudah bergabung kenal saya tidak seperti ini. Jadi saya terima kasih sekali untuk AFC. Terima kasih Pak Firdaus yang mengenalkan saya dan juga Pak Hendro dan Bu Silvi. Itu Bu Hendra. Oke, nah itu ya kira-kira teman-teman. Jadi why-nya gabung di AFC. Oke, next kita ke Dokter Diba. Silakan Dok, kenapa kok mau gabung? Apakah tadi sih kayaknya udah kejawab sedikit ya. Maksudnya kayak pasti jelas rata-rata kayak 100.000% dokter yang saya tanya kenapa gabung AFC pasti pertama produk nih. Nggak mungkin bonus tuh, itu udah nggak mungkin banget. Pasti pertama karena produknya bagus dan lain-lain. Cuman oke, pertanyaannya kalau gitu saya dalemin. Setelah produk, udah tahu produknya bagus kayak tadi dibilang di awal ya, produknya bagus, bermanfaat, berfungsi dan lain-lain, dan ingredientnya pun bagus. Kenapa memutuskan untuk bisnisnya Dok? Jadi gini kan, pertamanya produknya ibu saya sendiri kan diabetes udah 15 tahun dan ibu saya sudah komplikasi ke retinopati. Okay. Nah, di samping ibu saya butuh pengobatan dan AFC sendiri kan produknya kan kalau misalnya untuk treatment jangka lama kan pasti mahal ya, karena ibu saya sudah komplikasi pasti jatuhnya kan mahal. Nah, saya termotivasi untuk gimana ya? Untuk join ke bisnisnya, tertarik ke bisnisnya ya ini, karena saya juga dalam misi untuk mengobati ibu saya. Jadi saya dalam masa ini treatment ibu saya. Jadi ibu saya ini sekitar 4 bulanan ini sudah intens yang namanya konsumsi dari produk AFC. Jadi gitu, saya termotivasinya itu. Jadi saya pertamanya memang produknya bagus di ibu saya ternyata juga cocok. Gula darahnya juga udah mulai normal, tensinya juga udah mulai normal. Kemarin juga sempat ginjalnya bermasalah, sudah lepas dari obat. Jadi baru indikasi. Kemarin kreatinnya tinggi, ternyata saya treatment SOP selama 1 bulan, ternyata dia turun sendiri. Kemudian ini tinggal matanya saja. Jadi retinopatinya ini memang agak lama. Jadi emang retinopati itu nggak bisa sembuh total, setidaknya tidak sampai kebutaan. Nah, saya pengennya itu. Jadi pengennya ibu saya tuh setidaknya nggak sampai buta. Setidaknya bisa melihat walaupun jaraknya pendek. Nah, seenggaknya kehidupan sehari-harinya masih normal. Saya termotivasinya itu. Jadi memang produk AFC ini benar-benar membantu terutama pada pasien-pasien diabetes, itu sangat membantu sekali. Diabetes, stroke itu sangat membantu. Kanker juga membantu. Saya kayak saudara-saudara saya yang sebelumnya Kak Budi saya kan juga terkena kanker, kok saya baru kenalnya sekarang. Saya juga agak menyesal. Sebenarnya saya agak menyesal, agak sedih kok saya baru kenalnya sekarang. Kalau misalnya dulu kan saya bisa obati Budi saya yang terkena kanker kan bisa. Ternyata ya itu sudah jalan yang kuasa seperti itu, ya mau bagaimana lagi. Dan saya termotivasi untuk join AFC, untuk bisnis AFC ya karena ibu saya. Nah, dan di samping itu juga bapak saya kan juga dulu terkena stroke tahun 2018. Itu bapak saya waktu 18 kan AFC masuk ke Indonesia. Tahun 2019 bapak saya meninggal. Jadi saya baru tahu itu sekitar tahun berapa ya itu?
Saya baru mendalami AFC ya 2021 ini. Jadi saya sering ikut OP-nya, itu produknya apa sih? Saya tuh jadi kepo, soalnya ibu saya tuh kalau tiap minum itu tuh gula darahnya bagus. Makanya ya saya ngepoin gimana sih produknya. Saya pertamanya produknya marketing plan-nya tuh saya nol banget dulu. Saya nggak paham apa-apa. Kemudian sering berjalannya waktu, oh bisnisnya kayak gini, oh saya nggak perlu jualan. Soalnya saya mikirnya dulu tuh saya harus jualan. Ternyata saya nggak perlu jualan. Saya hanya menginformasikan aja ke seseorang yang membutuhkan. Baik itu bisnisnya, baik itu produknya. Saya hanya menginformasikan, ternyata banyak juga pasien-pasien saya yang cocok dengan produk-produk dari AFC. Seperti itu. Dan mungkin cukup seperti itu saja. Oke. Thank you dok sharingnya. Nah, itu contoh yang sangat bagus banget dan keren banget, karena itu ada kata-kata yang tadi itu nyesel ya dok ya, bener ya, karena nggak kenal AFC dulu kan. Ya. Jadi sekarang mungkin boleh nggak sih saya tanya buat teman-teman nih yang masih galau, masih ragu gitu loh dok, maksudnya kayak gabung nggak ya. Nah, apa sih kata-kata yang cocok dok? Ada nggak? Kata-kata yang cocok, aduh apa ya? Kalau misalnya saya setahu saya aja, gimana ya? Pokoknya yakin aja sama produk AFC. Soalnya produk dari AFC itu sudah punya hak paten. Hak paten itu pasti terjadi, walaupun di orang-orang itu berbeda. Dan bisnisnya saya sendiri pun sudah merasakan, hari ini posting, besok sekitar jam 1, jam setengah 1-an itu langsung keluar bonusnya sesuai yang kita posting berapa. Dan itu jadi nggak usah diraguin lagi, apalagi background dari perusahaannya itu sudah perusahaan farmasi, dan ini perusahaan farmasinya itu terbesar dan tertua di Jepang. Dan satu catatan lagi, perusahaan farmasi AFC ini perusahaan non kimia. Jadi farmasi itu selalu gimana ya, memenuhi kebutuhan para dokter. Jadi dokter butuhnya apa, dia memenuhi. Nah, karena dokter butuhnya seperti paten, dia memenuhi kebutuhan dokter, yaitu patennya itu dipenuhi. Sehingga nggak usah diragukan lagi produk-produk AFC, memang bagus, sangat bagus, dengan catatan dengan dosis yang tepat. Dosis yang tepat dalam artian kasus-kasus pada seseorang itu berbeda-beda. Berbeda-beda, pasti dosisnya juga berbeda-beda, sehingga treatmentnya akan lebih cepat lagi. Jadi sesuai dengan kondisi dan dosis masing-masing. Seperti itu. Saya nggak punya kata-kata untuk memotivasi lagi. Nggak apa-apa. Saya justru mau dengarnya tuh kayak mungkin dari sisi produk dan perusahaannya. Nggak apa-apa dok. Itu bagus. Oke. Next sekarang kita ke Pak Almadi. Yes, ini ada yang mungkin bisa dicerita deh Pak. Ini banyak banget kan yang nanya gimana caranya. Pak, Bapak pasti pernah mau prospek orang, terus orangnya kayak nggak mau, tapi nggak pakai kata-kata Pak. Bukan kayak ngomong, nggak mau ah. Tapi mungkin dengan pakai kata-kata, nggak pakai kata-kata tuh kayak, Bapak diblok lah WhatsApp-nya, ya kan? Bapak telepon nggak diangkat dah, gitu doh Pak. Kira-kira Bapak pernah kan pasti gitu Pak? Oh pernah, bukan pernah lagi Pak. Udah sering sekali saya yang seperti itu. Tapi saya belajar, saya yakin aja, karena AFC ini juga bisnis yang cukup bagus. Kita jualan lontongannya kan juga nggak semua orang beli, Pak. Kan nggak ada yang lewat aja, kan semuanya seperti itu. Penolakan seperti itu, di bisnis apa saja pasti kita alamin. Cuman saya nggak perlu mikirin kayak gitu, udah saya tinggalin. Pasti banyak yang lain kok, gitu kan. Ya, maksudnya saya belajar bagaimana bisnis ini bisnis permainan angka. Jadi makin banyak aja kita cerita. Seperti Bu Dokter bilang tadi, kita tidak jualan, tapi bercerita makin banyak. Tapi yang sangat penting sekali saya rasakan adalah, kalau ikut bisnis AFC, kita harus konsumsi dulu produknya. Kalau kita nggak konsumsi, kita tidak akan pede untuk bercerita ke orang. Kita nggak tahu rasanya aja bagaimana, kemudian manfaatnya apa, kita nggak tahu. Kalau saya lebih pede, Pak. Kenapa? Karena saya sudah merasakan manfaat produk, kemudian istri saya juga sudah merasakan, orang tua saya sudah merasakan, dan sudah banyak sekali orang-orang yang merasakan. Terus terang, waktu saya bergabung setahun 2 tahun itu, saya banyak dicemoohkan sama orang-orang Pak. Bahkan orang-orang
terdekat kita itu menganggap kita kayak orang gila lah, kayak apa kerjaan apa ini seperti itu ya. Tapi sekarang saya udah tahun ketiga udah mulai melihatkan hasilnya, itu orang-orang yang selama ini menolak kita itu bahkan sekarang malah nyari-nyari kita, Pak. Kayak dulu saya pernah cerita juga ada yang diabetes, dia itu udah saya ceritain dia nolak aja nggak pernah ini. Ternyata dia 2 tahun saya lihat Facebook kita, lihat WA kita itu dia malah minta nomor rekening karena dia diabetes. Bro, berapa nomor rekeningnya, kirimin lah. Saya mau beli itu yang produk yang lu tawarin yang dulu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau nolak-nolak seperti itu sudah bukan 1-2 Pak, mungkin ratusan atau ribuan Pak Angga kalau saya. Oke, nah kira-kira gitu. Semoga bisa sharing juga ya ke teman-teman. Maksudnya itu dari mindset dan caranya juga gitu kan. Karena ini tadi banyak banget Pak yang nanya, saya undang orang, orangnya nggak mau. Saya kontak orang, sayanya di blok, ya kan? Udah serba salah. Ya, itu biasa Pak. Udah biasa Pak. Dianggap di apa, di tweet, di apa. Tapi enaknya kita di AFC, kalau Bapak Ibu kan enaknya kita di AFC, kita bagaimana belajar juga. Kerja sama-sama. Apalagi ada training juga yang Pak Angga bilang setiap hari Senin itu. Harus kita ikuti dan juga harus kita ikuti Zoom ini. Kalau hal-hal yang ditolak, kalau 1-2 itu belum ditolak namanya. Cuman kita kebanyakan kita nggak punya yang namanya daftar nama Pak. Jadi daftar namanya kayak kita punya duit dia apa, kita nggak pede. Jadi baru ya 1, 2, 10 pun nolak. Tapi kalau kita punya daftar nama, misalnya ada daftar nama kita ada 300, 10 pun ditolak, 100 masih ada 200. 200 ditolak pun masih ada yang 100. Jadi kalau saya, ibarat penolakan itu Pak Angga, ada 12 sisi ya. Nah, kita tahu bisnis kita yang seperti ini, walaupun ini produknya bagus, perusahaannya bagus, semuanya sistemnya bagus, tapi di masyarakat yang namanya bisnis MLM itu masih negatif. Ya, hanya 20% orang yang positif tentang yang namanya bisnis MLM. Nah, ini saya enaknya ini apa AFC, dengan AFC ini orang pertama mungkin ada yang nggak suka karena ada beberapa orang produknya bagus, tahu MLM dia bilang nggak jadi deh produk AMM kan seperti itu. Nah, saya itu akan ada berbagai macam cara kita. Kalau kita udah produk aja dulu seperti itu. Kemudian saya memang kita banyak belajar. Bagaimana belajar di sini enaknya di AFC. Kita juga belajar setiap hari Senin langsung. Kemudian juga ada belajar juga di tim dengan ada LOP seperti ini dan LOP ada roadshow ya. Kalau misalnya Pak GM Pak Niko roadshow ke kota-kota, kita datang, kita dapat ilmu di sana. Kalau soal penolakan sudah pasti banyak Pak. Ya, apalagi bisnis MLM di mata masyarakat di Indonesia itu masih banyak yang negatif ya. Walaupun hasilnya ini luar biasa. Orang nggak percaya kali ya. Nggak percaya kita seperti Pak Firdaus bilang. Pak Firdaus income yang 150 sampai 200 juta. Saya ceritain ke orang di sini nggak percaya dia Pak. Saya dulu sebetulnya nggak percaya juga. Tetapi saya sudah mengalami. Karena saya yakin kemudian kondisi saya alami pelan-pelan itu. Apalagi kita dapat income 2 juta ya, 1 juta sehari, 30 juta kalau orang di AFC, mohon maaf, mungkin dianggap kecil ya, 30 juta 1 bulan ya. Nah, tapi kadang-kadang di luar sana kita masih menganggap ini bisnis apa gitu, sampingan atau apa. Yang penting memang seperti Pak Angga bilang tadi, mindsetnya dulu Pak, mindset kita dulu. Nah, jadi kita punya peluang yang cukup besar di AFC. Saya Pak Angga, saya anak kuliahnya di Unpad di Bandung, kemudian kemarin di IPB juga biaya cukup besar juga, sudah wisuda, kemarin nyambung lagi ke ILSPR itu di Jakarta. Itu biaya kuliahnya biayanya cukup besar Pak. Itu alhamdulillah semuanya sekarang ini 2 tahun terakhir ini semuanya biaya itu dari income saya dari AFC ini. Sekali lagi saya terima kasih banyak untuk AFC dan Pak Firdaus ya, Pak Hendro, Bu Silvi yang membimbing saya mengenalkan dari AFC ini. Gitu Pak Angga. Oke. Ini ada ya. Mungkin sedikit ini saya ada pertanyaan saya lihat bagaimana dengan dokter ya. Ini pengalaman saya Pak Angga. Saya ke dokter karena dokter ya, Bu Dokter Diba pun tahu karena dokter itu dia kuliah 6 tahun, mungkin ada yang 8 tahun pun juga gitu. Jadi lebih tahu tentang yang namanya produk untuk kesehatan. Kalau kita yang ngajarin ini produk bagus segala macam, itu pasti kita ya dicuekin lah. Nah, saya trik-triknya ke dokter. Saya memang ada beberapa
member saya yang dokter, saya bawa produk ini, saya bertanya, walaupun saya tahu ini produk bagus, saya bertanya, Pak Dokter, ini ada produk dari Jepang, katanya bagus. Nah, Pak Dokter, saya minta tolong nih, tolong dicekin, benar nggak ini bagus? Katanya punya paten fungsi, katanya sudah terdaftar MIM. Nah, maka dokternya bilang, MIM, memang udah terdaftar? Udah, Pak Dokter, ini di buku MIM-nya sekian. Nah, jadi kita harus minta tolong ke dia. Itu tip-tip kalau untuk dokter ya, kalau perawat atau bidan. Tapi dokter memang perlu banget ya Bu Dokter ya. Mungkin Bu Dokter nggak tahu juga dulu Bu Dokter gabung. Saya begitu ada dokter-dokter yang bergabung ke saya, pasti saya minta tolong. Tapi setelah dia tahu ini adalah terdaftar di MIM, kebanyakan kita ini kan masih jurnalnya apa kan gitu ya. Kalau kita kan produk kita bukan di atas bukan jurnal lagi, udah uji klinis, sudah punya paten fungsi dan terdaftar di MIM, sudah bisa di dokter meresepkan seperti disampaikan oleh Bu Dokter tadi. Mungkin itu tip-tip saya untuk prospek dokter. Jadi kita yang minta tolong bertanya, ini bagus Pak, tolong dilihatin, ini punya MIM, udah terdaftar di MIM, punya paten fungsi, katanya bisa mengenerasi sel dan melancarkan pembuluh darah. Benar nggak nih Pak, minta tolong. Nah, pasti dokternya akan lihat. Kalau dokter yang ini pasti dia, oh ini bagus. Saya udah ada beberapa dokter yang seperti itu bergabung. Cara saya seperti itu. Mungkin itu Pak Angga, Bapak yang tanya tadi, bagaimana tip untuk ini ke dokter ya. Oke. Nah ini juga tadi ada yang tanya, menurut tertariknya tadi udah dijawab. Oke. Ini rata-rata udah terjawab semua barusan. Kalau mungkin teman-teman yang mungkin baru hadir tadi udah ada dijawab, mungkin bisa lihat rekaman ulangnya karena ada di Facebook. Mungkin itu aja Pak Almadi dan Bu Dok. Sekian acaranya hari ini. Terima kasih waktunya sekali lagi untuk Pak Almadi. Terima kasih Pak Angga. Terima kasih Pak Angga. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada yang tidak pada tempatnya kata-katanya, pun masih pertama nih Zoom-nya Pak Angga. Terima kasih banyak Pak Angga. Aman. Thank you. Thank you dokter juga waktunya. Thank you Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Indonesia. Terima kasih AFC. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.